一定可以。Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang anak kecil yang bernama Amran. Terlihat ia sedang bermain di sebuah kamp pengungsian. Diketahui kalau tempat tinggal mereka baru saja dilanda bencana alam gempa bumi. Tak berselang lama, ibunya Amran yang seorang perawat meminta izin pada Amran dan suaminya agar ia bisa pergi untuk menolong para korban gempa bumi. Dengan berat hati suaminya dan Amran pun memberikan izin. Tepat sesaat setelah ibunya pergi, gempa susulan kembali terjadi. Hal ini membuat sang ibu tewas. 6 tahun kemudian, saat ini Amran telah pindah rumah ke sebuah kota kecil dan mulai masuk sekolah di tempat barunya. Hal ini dilakukan karena di tempat tinggal lamanya Amran selalu jadi korban gosip tetangganya yang bermulut pedas. Mereka selalu mengatakan jangan-jangan si Amran ini adalah anak haram jadah karena tidak memiliki seorang ibu. Sesampainya di sekolah baru, ternyata Amran jadi bahan bulian para murid di sana. Semua itu karena penampilan Amran yang sangat rapi, berseragam, dan memakai sepatu. Sedangkan anak-anak di sana bersekolah dengan memakai pakaian bebas dan pada dekil. Tepat saat Amran sedang dibuli, terlihat seorang anak kecil yang bernama Jo si dekil dan ingusan membela Amran. Namun di sini bocil gendut bernama Junet yang merupakan bos mereka tidak menghiraukannya dan terus membuli Amran. Sepulangnya sekolah, si Junet menulis surat untuk Amran, agar Amran mau memberikan contekan pekerjaan rumah padanya. Namun Amran yang sudah sakit hari nampak mengabaikan permintaan si Junet. Melihat permintaannya diabaikan oleh Amran, Junet pun menyuruh si Jo untuk terus mengawasi dan mengikuti kemanapun Amran pergi. Dan mulai saat itu Jo si bocil dekil ingusan pun terus mengikuti Amran kemanapun ia pergi. Amran yang terus diikuti oleh Jo, awalnya merasa risih. Tapi di sisi lain Amran juga merasa ada yang memperhatikannya. Sampai Amran pun memulai percakapan dengan Jo. Setelah mengetahui kalau Jo sudah tidak memiliki orang tua, dan hanya tinggal dengan neneknya, Amran pun merasa tersentuh. Semenjak saat itu mereka berdua pun semakin dekat dan akrab. Hampir setiap hari terlihat Amran dan Jo bermain, makan, dan bercanda tawa bersama. Sampai di suatu hari, Jo dibawa pergi oleh pamannya karena nenek Jo sudah meninggal dunia. Di sini Jo pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun untuk Amran. Terlihat Amran yang merasa kehilangan. Amran pun terus mencari dan menunggu Jo di tempat yang selalu mereka lalui. Beberapa tahun pun berlalu. Terlihat Amran yang sudah beranjak dewasa. Saat ini ia disibukkan dengan kuliahnya. Sedangkan Jo harus putus sekolah karena keterbatasan biaya. Dan saat ini ia bekerja sebagai kuli pasar dan sesekali membantu pamannya berjualan baju bekas. Karena dirasa sewa tempat di luar kota sangat mahal, pamannya mengajak Jo untuk kembali ke kampung halamannya dan berjualan di pasar kampungnya saja. Saat Jo di pasar, tiba-tiba ia dikejutkan karena melihat sesosok perempuan cantik yang dirasa tak asing baginya. Ternyata benar saja perempuan ini adalah Amran. Di sini Jo sangat ingin sekali menyapa Amran. Namun Jo mengurungkan niatnya karena ia sadar kalau dirinya hanya seorang kuli pasar yang tak pantas untuk mendekati gadis secantik Amran. Jo yang sudah mencintai Amran dari kecil pun, hanya bisa mengikuti Amran dari belakang. Saat Amran sedang kuliah pun, terlihat Jo yang terus mengikuti Amran dengan raut wajah penuh kebahagiaan. Saat Amran hendak pulang dari kuliahnya, terlihat salah satu dosen terus mendekati Amran hingga membuat Amran merasa tak nyaman. Jo yang melihat hal itu tak bisa lagi menahan diri untuk bersembunyi. Jo pun langsung melempari dosen itu dengan batu hingga membuat sang dosen kabur ketakutan. Ketika Amran melihat Jo, ternyata Amran masih mengenalinya dan dari raut wajahnya terlihat kalau ia juga sudah menyukai Jo dari kecil. Tak berselang lama saat mereka hendak pulang, hujan turun hingga membuat mereka harus berteduh di pinggir toko. Di sini Amran bertanya dengan nada sopan dan centil, kemana aja Jo selama ini? Dan kenapa ia menghilang begitu saja waktu dulu? Jo pun menjelaskan kalau ia dibawa sang pamat setelah neneknya meninggal dunia, hingga ia tak punya kesempatan sama sekali untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Keesokan harinya saat malam minggu, terlihat Jo dan Amran yang pergi menonton konser musik.
Terlihat di sini mereka saling mencuri pandang satu sama lain. Setelah konser itu Amran lama tak menemui Joe. Hal ini karena Amran ingin menuruti keinginan ayahnya yang ingin dirinya fokus untuk melanjutkan kuliah di Amerika. Joe yang mengetahui tentang hal ini, membuat ia menguli lebih keras agar bisa pergi ke Amerika juga. Teman Joe yang mengetahui keinginan Joe itu, menawarkan pada Joe untuk ikut kerja dengannya. Karena hasilnya cukup besar, sehingga Joe dapat mengumpulkan uang dengan cukup cepat untuk pergi ke Amerika. Joe yang mendengar hal itu pun langsung mengiyakannya. Keesokan harinya terlihat Joe yang mulai bekerja menjual barang ilegal di tempat sebuah mafia. Para mafia yang menguasai tempat itu sangat marah. Karena melihat di tempat kekuasaannya malah ada orang yang bertransaksi barang ilegal tanpa meminta izin pada mereka. Di sini Joe berhasil kabur saat para mafia itu ingin menangkapnya. Singkat cerita Joe pun menemui Amran untuk memberikan sebuah hadiah. Sebelum Amran pergi ke Amerika, Amran awalnya menolak. Karena tak ingin semua hasil jerih payah Joe selama jadi kuli malah diberikan padanya. Joe yang kesal karena pemberiannya ditolak, langsung memaksa Amran untuk menerima hadiah itu lalu pergi dari sana. Amran yang merasa bersalah pun langsung mengejarnya dan menggandeng tangan Joe. Saat mereka hendak pulang, tiba-tiba mereka dihadang oleh para mafia yang sebelumnya merasa terganggu oleh Joe yang berjualan barang ilegal di wilayahnya. Joe yang merasa khawatir kalau Amran akan terkena pukulan oleh para mafia itu. Joe pun langsung melindungi Amran hingga ia yang terkena pukulan tersebut. Karena Joe yang memiliki latar belakang pendidikan seorang kuli, ia mencoba membalas pukulan mereka dan segera pergi dari sana bersama Amran. Di sini mereka bersembunyi di sebuah bangunan kosong. Amran yang melihat dahi Joe berdarah, ia langsung merawat luka Joe. Hingga mereka pun terbawa suasana dan terjadilah gairah asmara yang berakhir dengan perairan di sebuah ladang milik Amran. Setelah kejadian itu, Amran meminta Joe agar besok datang ke terminal menemui dirinya lalu pergi bertemu ayahnya. Di sini Amran akan mengatakan pada ayahnya kalau ia tak ingin pergi ke Amerika dan akan memilih hidup bersama dengan Joe. Keesokan harinya terlihat Joe yang sedang bersiap-siap untuk menemui Amran dan ayahnya. Di sini terlihat Joe yang merasa minder ketika hendak bertemu ayah Amran. Karena Joe tak tahu apa yang harus dikatakan pada ayahnya. Ia tak bisa menjanjikan kehidupan yang layak untuk putrinya. Temannya yang melihat Joe sangat gelisah mencoba menyemangatinya dengan mengatakan kalau cinta itu buta. Di sisi lain terlihat Amran yang gelisah menunggu Joe yang tak kunjung datang. Hingga akhirnya yang datang hanya temannya Joe. Ia mengatakan kalau Joe tak akan datang. Karena ia tak mencintaimu. Amran yang mendengar hal itu, ia sangat kaget dan kecewa pada Joe karena ia sebelumnya sudah memberikan goyangan terbaiknya. Dengan air mata yang membasahi pipi Amran pun langsung pergi ke Amerika. Terungkap fakta kalau Joe tak menemui Amran. Bukan karena ia tak mencintainya, melainkan ia didatangi dan ditangkap oleh polisi. Di sini Joe mencoba meminta sedikit waktu pada polisi, agar ia bisa menemui Amran dan mengabarkannya. Namun polisi tersebut menolak permintaan itu karena Joe tidak memberikan duit. Joe ditangkap karena dilaporkan oleh para mafia yang sebelumnya berkelahi dengannya. Joe di sini terancam tindak pidana kekerasan dan ancaman hukumannya selama 3 tahun. Di Amerika, akhirnya Amran melanjutkan kuliahnya. Namun kehidupan di sana tak semudah harapan Amran sebelumnya. Bahkan untuk bertahan hidup di sini Amran harus rela bekerja sebagai tukang cuci piring. Dan ketika Amran jatuh sakit hingga harus dirawat, ada seorang pria yang bernama Michael yang selalu menemani dan melewati suka duka Amran selama di Amerika. Hingga mereka saling nyaman dan memutuskan untuk berpacaran. Di waktu yang sama, Joe yang berada di dalam sel tahanan. Ia tak putus asa. Bahkan ini menjadi titik balik dirinya. Di dalam sel ia banyak membaca buku tentang bahasa Inggris, berdagang dan berbisnis. Dan setelah bebas dari penjara, Joe mengejutkan dunia. Karena ia kini menjadi salah satu pengusaha yang sangat sukses. Dan sampai saat ini ia masih mengingat Amran, wanita yang sangat ia sayangi. Ia sudah mencari informasi kontak Amran. Namun ia di sini tak pernah mendapatkannya. Sampai suatu hari ia memiliki bisnis di Amerika. Di sana saat ia melakukan meeting dengan para klien kerjanya. Hingga secara tak sengaja di sana ia menemukan sebuah lukisan yang sangat mirip dengan Amran. Ia mencoba bertanya pada klien kerjanya, siapa yang membuat dan menjual lukisan ini. Setelah mendapatkan kontak sang pelukisnya,
Joe pun segera menghampiri alamat Michael dan mereka pun bertemu. Di sini Michael yang seorang pacar Amran. Ia sudah mengetahui masa lalu Amran tentang Joe yang sudah mengecewakan Amran selama ini. Terlihat Michael di sini langsung mengusir Joe. Tepat saat Joe berada di luar pintu rumahnya, tiba-tiba Amran datang. Di sini Amran yang memang sudah benar-benar kecewa pada Joe. Ia langsung masuk tanpa menyapanya. Singkat cerita Amran yang bekerja sebagai seorang penerjemah disewa oleh Joe. Mau tidak mau Amran pun tak bisa menolak tugas dari perusahaan tempatnya bekerja ini. Di dalam mobil terlihat mereka hanya saling diam dan tak bicara sepatah kata pun. Sampai akhirnya saat malam hari. Amran tak bisa lagi menahan diri untuk tidak bertanya kenapa kau tak datang ke terminal malam itu. Di sini Joe menjelaskan kalau ia tak datang karena malam itu ia ditangkap polisi. Mendengar hal itu hati Amran kembali melunak. Dan saat ini ia berada dalam dilema dinamika cinta. Di satu sisi ia sangat mencintai Joe. Namun di sisi lain ia tak bisa meninggalkan Michaele begitu saja. Karena selama masa-masa sulit di Amerika, Michaele lah yang selalu menemaninya. Tak mau kalah Joe pun mengatakan pada Amran, kalau selama ini ia tak pernah berhenti mencintainya. Tapi aku hanya berhenti menunjukkannya saja. Memang cinta mereka selalu tepat hanya saja waktu yang selalu tak berpihak. Amran yang semakin dilema pun mengatakan, Joe mungkin kita memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Mendengar hal itu, Joe mulai kesal dan mengatakan, kalau dirinya sudah bekerja dengan sangat keras sampai ia bisa di titik saat ini hanya untuk Amran. Joe juga di sini mencoba meminta maaf kalau semua uangnya ini tak bisa membeli waktu yang telah berlalu. Joe juga mengatakan, kalau ada satu hal yang harus Amran tahu, kalau ia tak akan pernah bahagia jika memilih hidup dengan si Michael, karena itu berlawanan dengan isi hatimu. Mendengar hal itu, Amran pun seketika tersadar dan berlari untuk memeluk Joe. Malam itu diakhiri dengan mereka berdua yang saling melepas rindu dan Joe yang kembali mendapat goyangan Amran. Pagi harinya, secara mengejutkan Michael datang ke rumah Amran. Di sini Michael sangat terkejut karena melihat Joe yang berada di dalam rumah Amran. Michael yang merasa dikhianati pun langsung bergegas pergi. Ironisnya di sini Michaele tertabrak kendaraan hingga ia divonis lumpuh. Amran yang sebelumnya berniat memutuskan Michael, kini berada dalam dilema diibae. Di sini ia merasa harus membalas budi pada Michael. Karena dulu saat ia berada dalam kondisi sulit, Michael lah yang menemaninya. Dan sekarang saatnya ia untuk menemani Michael melewati masa sulitnya ini. Singkat cerita Amran pun menemui Joe. Di sini Amran mengatakan kalau kita memang tak pernah bisa bersama. Perpisahan ini mungkin sakit. Tapi kalau kita bersama ada hati yang lebih tersakiti. Dan akhirnya Amran pun meninggalkan Joe. Terlihat Joe yang hanya bisa terdiam sambil berteriak dalam hati. Tuhan kenapa kau bangun sangat megah perasaan ini? Kalau memang akhirnya aku tak pernah bisa bersama Amran. Ini sungguh sakit Tuhan. Joe mencoba dewasa dan menerima keputusan Amran dengan lapang dada. Beberapa bulan kemudian terlihat keadaan Michaele yang sudah mulai membaik. Di sini Michael mengatakan pada Amran, kalau ia dari dulu tahu kalau Amran tak pernah bahagia bersamanya. Jauh dari lubuk hatimu kau sangat mencintai Joe. Sekarang aku akan mencoba mengikhlaskanmu demi kebahagiaanmu Amran. Di sini Amran pun langsung menelpon Joe. Dan ketika Joe menerima telepon Amran, gedung yang ditempati oleh Joe tertabrak oleh sebuah pesawat yang membuat Joe tewas saat itu juga. Memang bangke ini film, dan film pun tamat-tamat.